Kenapa ya saya ini sudah sholat, tapi saya nggak kaya-kaya. Sementara mereka yang nggak sholat, bahkan yang kafir, mereka kaya. Mereka ekonominya maju. Ya. Berarti salat nggak ada manfaatnya dong, nggak ada gunanya. Saya tetap gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada quote yang bilang kalau kita bingung dari mana kita mengubah hidup. Ketika kita hidup kita acak-acakan misalnya atau ingin merubah sesuatu dalam hidup kita, mulailah dari sholat katanya. Mulailah berubah dari sholat. Nah, tapi ada juga yang bilang, sebagian umat Islam, bahwa saya ini sudah sholat bertahun-tahun, tapi hidup saya nggak berubah-berubah. Saya sudah sholat, tapi hidup saya tetap sengsara. Saya sudah sholat, tapi tetap saja misalnya saya jomblo, jodoh nggak datang-datang juga, nggak ada yang mau sama saya, dan sebagainya. Jadi mereka berkesimpulan akhirnya ternyata sholat tidak ada gunanya. Ngapain sholat? Toh ternyata yang tidak sholat pun banyak yang kaya, yang tidak sholat pun usahanya maju. Sementara kita yang sholat ya masih gini-gini aja, hidupnya sengsara. Bahkan di saat ini ekonomi sedang sulit ya, harga-harga misalnya tambah naik sementara pendapatan malah menurun. Nah ini mungkin contoh-contoh ucapan yang mungkin salah satunya pernah teman-teman dengar ya. Dan jika kita sebagai muslim, kita harus hati-hati ketika menyikapi ucapan-ucapan ini. Jangan sampai kita juga terpengaruh sehingga meragukan ibadah kita atau sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video ini mungkin saya akan bahas sedikit ya untuk menjawab tadi pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang bilang nggak ada gunanya sholat, untuk apa dan sebagainya. Nah, pertama, pernyataan-pernyataan tersebut timbul dari orang yang belum memahami sholat sebagai perintah dari Allah, perintah dari Tuhan. Yang sesungguhnya Allah memerintah itu bukan untuk memberi manfaat kepada Allah, tapi justru perintah tersebut pasti memberi manfaat, bermanfaat terhadap dirinya, diri yang diperintahnya, bermanfaat terhadap orang itu sendiri, gitu. Jadi bukan bermanfaat untuk Allah, bukan bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, pasti perintah tersebut mengandung manfaat. Nah, hanya saja manfaat dari perintah-perintah tersebut atau hikmah yang akan timbul dari perintah-perintah Allah tersebut bukan seperti yang orang-orang tadi pikirkan. Jadi dikiranya manfaatnya itu langsung ketika kita sholat, langsung misalnya bisa kaya dan seterusnya. Sehingga kenapa ya saya ini sudah sholat, tapi saya nggak kaya-kaya. Sementara mereka yang nggak sholat, bahkan yang kafir, mereka kaya. Mereka ekonominya maju. Ya. Berarti salat nggak ada manfaatnya dong, nggak ada gunanya. Saya tetap gini-gini aja. Nah, disinilah gagal pahamnya ya. Nah, pertama, kalau untuk tujuan duniawi, kalau sholat kita tujuannya duniawi ya, seperti misalnya kita ingin punya uang banyak, atau saya sholat karena ingin kaya, karena ingin dapat kerja. Ya solusi kalau mau kaya, mau banyak uang, bukan sholat, tapi ya kerja, usaha. Karena dunia ini adalah alam di mana kita kalau ingin sesuatu itu harus berusaha. Atau kalau orang Sunda bilangnya nyareat ya, harus nyareat. Jadi tidak ada jaminan kalau misalnya sholat kita akan banyak uang. Kalau nggak sholat misalnya pasti akan bangkrut, pasti hidupnya akan sengsara misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau yang sholat pasti semua hajatnya dikabulkan dan sebagainya. Nah ini kan salah paham ya. Karena Rasulullah dan Siti Khadijah pun, Siti Khadijah itu kan pengusaha kaya raya, Rasulullah pun juga ketika menikah kan mas kawinnya Masya Allah menurut kitab Sirah Ibnu Hisham kan 20 unta ya. Berarti kan Rasul itu kaya, banyak hartanya. Nah, banyak hartanya Rasul dan Siti Khadijah itu dari mana? Bukan hasil dari Rasul
sholat terus di masjid terus, zikir terus ya, tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Itu hasil dari Rasul berusaha, berjuang, berikhtiar, berdagang ya. Siti Khadijah itu berdagang. Sehingga hasillah kekayaan-kekayaan. Jadi Rasul itu ya bermuamalah, bekerja. Begitu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami. Jadi tidak semata-mata dengan sholat, zikir, lalu Allah menurunkan rezeki dari langit langsung misalnya. Apa yang kita mau. Nah, manfaat dari sholat itu bukan seperti itu. Nah, pertama yang harus kita pahami ini dari sudut pandang kita ya sebagai umat Islam. Jadi dari sudut pandang teologis, sebagai muslim yang beriman kepada Allah, seharusnya memahami bahwa sholat itu adalah ibadah yang diinstruksikan oleh Allah. Itu ya, yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolak. Kalau kita mengaku sebagai muslim, kan aslama yuslimu islaman, bahwa muslimun. Aslama itu kan pasrah ya. Pasrah. Mau dimengerti atau tidak, ya kita pasrah dulu. Kita yakini dulu bahwa ini adalah dari Tuhan kita. Yang mana kalau kita laksanakan, insya Allah pasti akan dapat pahala ya. Maka instruksi sholat itu jelas ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-43. Terus di surat An-Nisa juga ya, surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta ya. Bahwa sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah gitu. Jadi pertama, kita sholat itu harus berdasarkan instruksi dan perintah Allah, bukan karena motivasi-motivasi duniawi atau karena ingin dipuji, apalagi tadi sholat karena ingin diberi harta oleh Allah dan seterusnya. Tetapi prinsip yang harus kita yakini, selain setelah kita yakini bahwa Allah itu, ini sholat ini adalah perintah, tanpa kita bertanya apa manfaatnya, apa gunanya, ya kita laksanakan sholat, tapi yakini bahwa perintah dari Allah pasti mengandung manfaat, mengandung maslahat untuk diri kita. Syariat itu pasti kesananya adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak atau kemadaratan. Nah sehingga kita diberi akal untuk berpikir, kita diberi potensi ya, sehingga kita berbeda dengan hewan, kita berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan jin, bahkan berbeda dengan malaikat. Kita diberi akal pikiran untuk berpikir. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Ya. Nah, sepanjang perjalanan pemikiran kita, termasuk di dalam video ini, hasil dari kajian-kajian atau yang saya baca ya, yang akan di-share, itu ternyata banyak sekali manfaat sholat yang tidak hanya kita bisa raih keuntungannya di akhirat, tapi di dunia pun ada ya, terasa manfaat sholat itu kalau kita benar-benar melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan instruksi Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para alimil ulama kita. Pasti itu akan terasa ya. Cuman masalahnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang bilang tadi bahwa saya sholat gini-gini aja. Nanti kita mungkin akan jawab. Nah, ternyata sholat itu sangat berpengaruh, bermanfaat untuk diri kita, baik secara fisik, secara psikologis, bahkan secara emosional, secara sosial, bahkan ekonomi pun bisa berdampak besar dengan adanya sholat ini. Pertama secara dohir dulu, secara fisik. Jadi gerakan sholat ya, seperti ruku, berdiri, ruku, sujud itu hampir kan melibatkan seluruh tubuh kita, dan itu sebetulnya ringan, sebentar ringan. Paling kalau takbir cuma ngangkat tangan, itu pun sunnah menurut kalau ulama ya. Yang wajibnya kan takbiratul ihramnya saja. Nah sehingga apa sih yang memberatkan kita untuk sholat ya? Ternyata gerakan-gerakan sholat itu sangat bermanfaat untuk membuat tubuh ini rileks, untuk membantu melancarkan peredaran darah. Saat sujud itu membantu menyehatkan tulang punggung, dan juga saat ruku ya membantu menyehatkan tulang punggung, dan ketika sujud, nah ini
Ada seorang profesor yang namanya Dr. Fidelma, kalau tidak salah. Dr. Fidelma ini masuk Islam gara-gara meneliti sujud. Dia meneliti bahwa ada titik saraf di otak yang tidak teraliri oleh darah. Padahal setiap titik otak manusia itu perlu teraliri darah agar berfungsi secara optimal ya. Akhirnya dia temukan setelah diteliti bahwa urat-urat saraf di otak itu tidak bisa dimasuki darah kecuali seseorang tersebut adalah sedang sholat, yaitu ketika posisi sujud. Dengan sujud, urat saraf yang memerlukan aliran darah tersebut ya bisa teraliri darah. Dan ternyata memang titik tersebut hanya perlu dialiri darah hanya sebentar saja, yaitu saat orang tersebut sedang sholat. Akhirnya dia masuk Islam ya. Kalau diteliti lagi, dibaca-baca atau lihat videonya, banyak sekali ya mu'alaf yang masuk Islam karena melihat umat Islam sholat. Coba teman-teman cek ya. Selanjutnya secara psikologis. Secara psikologis, sholat ini merupakan sarana meditasi yang terstruktur ya. Sehingga bisa mengurangi stres, bisa mengurangi kecemasan. Sebab secara ketika sedang sholat itu seseorang harus dituntut untuk fokus, dituntut untuk dzikir, dituntun oleh dzikir-dzikir yang kalaulah kita paham akan makna dzikir tersebut, ini akan bisa menenangkan batin kita. Sehingga aktivitas gerakan-gerakan sholat yang berulang itu memberikan efek kepada psikologi kita, kepada mental kita, kepada pikiran kita. Kalau di dalam bahasa kerennya ada teknik mindfulness ya. Mindfulness itu di dalam ilmu psikologi dari kata mindful ya. Mindful itu kondisi di mana seseorang betul-betul fokus terhadap setiap keadaan yang dihadapi dan terhadap setiap hal yang sedang kita lakukan. Ketika kita fokus terhadap sesuatu hal, berarti pikiran kita, akal kita fokus ke situ, itu namanya mindful. Nah, mindfulness ini di dalam bahasa Al-Quran mungkin dekat dengan kata khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisyarahkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang khusyuk itu disanjung oleh Allah akan beruntung, akan bahagia. Surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ya, orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk, fokus terhadap sholatnya, fokus terhadap apa yang dia baca, fokus bahwa dia ini berhadapan dengan Sang Pencipta. Nah, khusyuk ini tentu ya sulit ya teman-teman, boro-boro kita. Ulama saja bilang khusyuk itu sulit. Tapi bukan berarti karena sulit kita jadi nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena saya belum bisa khusyuk, percuma sholat juga katanya. Padahal tidak seperti itu. Justru dengan sholat kita harus terus melatih diri kita untuk khusyuk. Jangan bilang saya gak sholat karena gak bisa khusyuk, percuma. Padahal seharusnya sholatlah terus, sholat. Dan dalam setiap sholat kita kerahkan akal, pikiran, hati kita untuk sebisa mungkin khusyuk, fokus terhadap apa yang kita baca. Nah, dalam ikhtiar dan usaha kita untuk khusyuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala. Karena Allah kan menyiapkan pahala sesuai dengan ikhtiar kita, pengorbanan kita. Susah, tapi kita terus berusaha. Sholat lagi. Tidak cukup dengan yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Bahkan setelah sholat itu dianjurkan baca istighfar, supaya mungkin menutupi kita memohon ampun kepada Allah terhadap kekosongan hati kita ya, pikiran kita yang tidak fokus ketika sholat. Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, terus selanjutnya secara spiritual. Dalam pandangan hadis kan jelas bahwa sholat itu pembersihan ruh. Jadi ibarat kita mandi, kalau sholat wajib itu mandi 5 kali di kolam air atau di air sungai yang sangat jernih. Tentu akan bersih. Ya. Atau dalam kata lain, sholat ini adalah konsumsi bagi ruh kita, nutrisi bagi ruhiyah kita. Jadi dalam diri kita ini bukan hanya unsur jasadiah saja yang harus kita kasih makan, kasih nutrisi. Kita sering lupa memberi nutrisi terhadap ruh kita, hati kita.
Yang nutrisi tersebut adalah dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, ya, dengan ingat kepada Allah, dengan nasihat dari para ulama, itu masuk ke dalam ruhiyah kita, sehingga menguatkan ruhiyah kita. Nah, ketika kita tidak sholat, ketika kita meninggalkan sholat, ruhiyah kita akan melemah, bahkan nanti hati kita akan mati. Sehingga tidak ada bedanya dengan hewan, ya, dengan ya binatang, dengan binatang. Nah, sehingga kita harus pahami secara spiritual, secara apa yang tadi diterangkan, bahwa sholat ini adalah kebutuhan. Kita geser pemahaman dari yang tadinya melaksanakan sholat ini adalah sebagai beban, kewajiban yang berat untuk kita laksanakan, menjadi sholat itu adalah sebagai kebutuhan kita. Kita ini butuh sholat sebagaimana kita juga butuh terhadap makan. Kita butuh terhadap minum. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari sisi sosial. Dari sisi sosial juga, Masya Allah, apalagi sholat berjamaah. Di zaman Rasul, itu sholat sangat berdampak terhadap sosial masyarakat. Terutama di dalam sholat berjamaah. Di mana Rasul itu ketika setelah sholat berjamaah, kan Rasul sebagai imam, itu melihat ke arah makmumnya. Melihat siapa yang tidak hadir, ya, siapa yang tidak ada, terus ditanya, kemana si A, kemana si B, kenapa nggak ada? Oh, dia sakit ya Rasul, dia sedang ada masalah ya Rasul. Rasul langsung ajak para sahabat untuk menjenguk, kan luar biasa ya. Sehingga umat itu terevaluasi sehari itu 5 kali, sehari 5 kali, ya. Ada apa di tetangga kita, ada apa di kalangan sahabat yang terjadi terhadap apa bawahan kita, karyawan kita, semuanya terevaluasi. Subhanallah, kalau wah gak akan habis-habis kalau kita bahas hikmah dari sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu bisa menyatukan berbagai macam elemen, kalangan, yang atas, yang bawah, yang kaya, yang miskin, berbagai jabatan, ya, atasan atau bawahan. Itu semuanya berjajar sama dalam satu saf dengan berbagai macam seragam, warna baju, dan latar belakang sosial, itu disatukan, dipertemukan dengan sholat berjamaah. Nah, itu akan menguatkan ukhuwah, akan menguatkan tali persaudaraan. Nah, kalau sekarang kan boro-boro ya. Kalau zaman dulu yang nggak berjamaah bisa ketahuan, karena memang yang banyaknya yang berjamaah, sehingga akan ditanyakan tuh yang tidak berjamaah. Sebaliknya sekarang masjid semakin banyak, tapi yang berjamaah semakin sedikit, ya. Lebih banyak yang tidak berjamaahnya daripada yang berjamaahnya. Ini mungkin jadi PR kita bersama, ya. Mari kita saling mengingatkan, ya. Disinilah problemnya. Nah, teman-teman, dari sisi ekonomi juga sebetulnya sholat ini bisa loh berdampak terhadap kemajuan ekonomi. Kalau kita umat Islam ini semuanya cerdas. Cuman kita telat mungkin. Contohnya seperti ini. Umat Islam itu sholat butuh apa saja? Oh, butuh, kalau laki-laki biasanya di Indonesia pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, ya. Kalau perempuan untuk menutup aurat, karena menutup aurat adalah syarat sholat, sehingga perlu penutup aurat yang betul-betul sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan fikih. Otomatis kan harus diproduksi tuh pakaian-pakaian tersebut. Nah, ini bisa menjadi kebangkitan ekonomi, sehingga muncul pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang fashion muslim, ya, supaya bergerak dalam bidang produksi pakaian-pakaian yang dipakai untuk sholat. Belum lagi dari segi sunah-sunah sholat, harus misalnya wangi, memakai wangi-wangian, ya. Jadilah pabrik-pabrik atau produksi-produksi parfum yang wangi, yang islami, ya, yang syar'i. Lalu juga sajadah, perlu sajadah nih, perlu tasbih nih, dan seterusnya. Yang itu seharusnya diproduksi oleh umat Islam untuk kemajuan umat Islam sendiri. Tapi sayangnya justru, ya, kadang lihat tasbih saja itu buatan Cina, ya, atau siapa, atau apa sajadah saja, ternyata naudzubillah. Kalau misalnya umat Islam justru memakai produk-produk yang bukan buatan umat Islam, bahkan buatan orang-orang yang memusuhi Islam, dengan bangganya dipakai. Misalnya produk-produk Yahudi, produk-produk
yang dipakai keuntungannya untuk bisa jadi menjadi peluru bagi saudara-saudara kita di Palestina misalnya, di Palestina. Nah ini sangat memprihatinkan. Sehingga sebetulnya dari sholat saja ini bisa menjadi kebangkitan ekonomi kalau semuanya cerdas ya, semuanya bahu membahu ya dalam mencerdaskan atau membangkitkan kreativitas. Apalagi kesananya zakat ya, saum ya, kita nanti bahas di lain waktu ya. Bagaimana syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah ini justru malah dimanfaatkan oleh umat-umat yang di luar Islam. Sehingga mereka yang kayanya, mereka yang meraih keuntungan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini yang menjadi masalah besar ya bagi kita. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih saya ini sudah sholat? Kenapa umat Islam misalnya sudah sholat? Kalau secara umum umat Islam ini kan ya sholat, bahkan umroh berjuta-juta orang ya tiap hari silih berganti berdoa di Masjidil Haram. Tapi kenapa kok kita masih ekonominya lemah? Kita masih tertindas. Secara pribadi mungkin banyak yang curhat, ya masih tetap aja kayak gini meskipun saya sholat juga. Sehingga naudzubillah banyak yang akhirnya justru berhenti sholat. Malah kesananya jadi selot mungkin ya, jadi judi selot. Bukannya sholat malah selot. Nah ini jadi masalah besar. Ungkapan-ungkapan yang bilang bahwa sholat itu tidak ada gunanya, hidup kita gini-gini aja meskipun sholat, sementara yang di luar sana tidak sholat itu tetap aja kaya dan seterusnya. Ini faktornya mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, kita kurang mengenal Allah yang nyuruh kita sholat. Sehingga ketika kita sholat, kita nggak merasa dilihat sama Allah. Pikiran kita malah melayang ke sana kemari. Kita nggak takut sama Allah, nggak ada harapan sama Allah. Jadi kosong aja sholatnya itu. Sehingga pantas tidak berdampak. Lalu yang kedua, kita merasa sholat kita itu udah benar, udah fix gitu. Nggak ada yang perlu diolah, nggak ada yang perlu dipelajari lagi. Padahal ketika ditanya secara keilmuan itu banyak yang tidak tahu. Syarat rukunnya dan seterusnya. Jadi kalau kita introspeksi, coba udah berapa lama kita sholat misalnya, dan udah seberapa paham kita terhadap makna-makna yang kita baca di dalam sholat. Lalu isi sholat itu sudah diamalkan atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tiap gerakan dan bacaan itu mengandung hikmah yang luar biasa banyak. Nah sementara kan kita boro-boro mengamalkan isi esensi dari sholat. Paham saja kita terhadap bacaannya tidak. Nah itu. Lalu yang ketiga, ada rasa sombong ya ketika sudah sholat. Kita ngerasa kalau kita udah sholat, kita udah lebih baik daripada yang tidak sholat. Atau kita ngerasa udah memenuhi keinginan Allah nih. Jadi Allah nyuruh kita sholat, oke, saya sholat ya Allah, saya sudah sholat nih. Terus kita nuntut ke Allah untuk memenuhi kemauan kita. Nah ini, jadi kita nurutin kemauan Allah agar kita sholat, lalu kita bisa nuntut kepada Allah. Padahal kan modal kita sholat saja itu dari Allah. Kita gak berhak nuntut kepada Allah. Misal ketika setelah sholat duha, ya Allah, saya sudah sholat duha nih, kok rezeki gak datang juga? Bohong nih Allah nih. Nah ini bahaya. Padahal kitanya yang harus memposisikan diri sebagai hamba ya, hamba. Jadi gak berhak kita nuntut sebetulnya kepada Allah. Nah itu. Jadi jangan sampai ada rasa sombong. Nah itu mungkin yang sulit. Mudah sholat itu. Tapi yang sulit itu merasa tidak lebih baik ketika setelah sholat. Ketika setelah sholat seharusnya makin tadarru, makin tawadu ya. Kan di sholat itu diakhiri dengan salam ya. Akhirnya kita siap memberi salam kepada orang lain, memberi keselamatan, memberi kedamaian kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Nah itu. Terus apalagi ya teman-teman? Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin ya, yang mau komentar, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Tentang misalnya saya mau menambahkan ini hikmah sholat, tujuan sholat, atau misalnya penyebab nih kita ini sholat ini tidak berdampak terhadap kehidupan.
Karena yang saya miris, banyak sekali generasi saat ini, atau kita bisa saksikan sendiri bahwa banyak orang yang dengan mudahnya mereka mengaku Islam tapi dengan mudahnya meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, saya masih fakir ilmu, perlu masukan dari teman-teman semuanya. Jadi tambahin ya di kolom komentar apa tanggapan teman-teman atau ilmu yang teman-teman punya, bisa di-share di kolom komentar ya setelah nonton video ini. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share agar menjadi amal jariah, dan silahkan subscribe ya. Tapi sebelum subscribe, jangan lupa sholat ya, karena sholat itu lebih penting daripada subscribe. Sholat itu gratis tapi pahalanya luar biasa besar. Dan konsekuensi ketika meninggalkan sholat itu, wah banyak sekali siksa dan azabnya ya. Jadi jangan sekali-kali kita terkecoh dengan pernyataan-pernyataan di awal yang tadi. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.